Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kesetiaan sampai akhir, Bartolomeus. Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nama Bartimeus itu sendiri merupakan nama patronimik yang berasal dari frasa Aram Bar dan Tolmai yang berarti anak dari Tolmai. Mirip dengan nama Bartimeus, dan sangat mungkin orang yang disandangkan nama seperti itu mempunyai nama lain. Nama Bartolomeus hanya muncul 4 kali dalam Perjanjian Baru. 3 dari penyebutan itu ada dalam momen yang sama di Injil Sinoptik, yaitu saat Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Sementara satu momen lagi di Kisah Para Rasul menyebut nama Bartolomeus sebagai salah satu dari 11 murid yang naik ke ruang atas menjelang hari Pentakosta. Dalam Injil Yohanes, nama Bartolomeus disebut sebagai Nathanael yang artinya Elohim telah memberikan. Dalam Injil Sinoptik, nama Bartolomeus selalu disebutkan bersama dengan Filipus, sedangkan nama Nathanael tidak pernah disebut. Sebaliknya dalam Injil Yohanes, nama Filipus dan Nathanael disebutkan bersama, tetapi nama Bartolomeus tidak pernah disebut. Bartolomeus atau Nathanael bukanlah seorang nelayan seperti 4 rasul yang lain. Ia adalah seorang petani karena berasal dari Kana, sebuah kampung yang cukup jauh dari Danau Galilea. Lagi pula nama ayahnya Tolmai berarti petani. 2 alasan ini diperkuat lagi ketika peristiwa pertemuannya dengan Filipus. Dia berada di kebunnya di bawah pohon ara. Filipus, sahabat dari Bartolomeus atau Nathanael, yang memperkenalkan dia kepada Tuhan Yesus. Segera setelah Filipus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia ingat dia memiliki seorang sahabat. Karena itu dia datang kepada Nathanael dan berkata, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesua, anak Yusuf dari Nazaret." Ketika mendengar hal ini, Nathanael berkata kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Filipus tidak mau berbantah-bantah dengan Nathanael. Dia hanya berkata, "Mari dan lihatlah." Ketika Tuhan Yesus melihat Nathanael dan Filipus datang kepadanya, berkatalah Tuhan Yesus, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Nathanael pun merasa heran dan berkata, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Dan Tuhan Yesus memberitahukan kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Mendengar hal itu, Nathanael pun mengatakan, "Rabi, engkau anak Elohim, engkau raja orang Israel." Tuhan Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Tuhan turun naik kepada Anak
manusia. Pertemuan hari itu membuat Natanael mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah anak Elohim dan Raja Israel yang dijanjikan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Sejak saat itu Bartolomeus atau Natanael selalu mengikut Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi, dan dia menjadi seorang murid yang setia kepada Tuhan Yesus. Nama Natanael muncul kembali di akhir Injil Yohanes yang dicatat bersama-sama sejumlah murid lain di pantai Danau Galilea setelah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Setelah peristiwa hari Pentakosta pertama, Bartolomeus bersama murid-murid yang lain dipenuhi dengan urapan Roh Kudus, dan Bartolomeus atau Natanael menjadi salah satu penginjil yang mewartakan Injil ke berbagai tempat. Eusebius, sejarawan gereja dari Kaisarea, dalam bukunya Historia Ecclesiastica menceritakan bahwa Bartolomeus menjadi penginjil Kristus di belahan dunia timur. Santo Hieronymus, pelanjut karya Eusebius, mengisahkan bahwa Pantaleon Alexandria ketika mewartakan Injil ke India pada abad yang ketiga menemukan bukti-bukti kuat tentang karya misioner Rasul Bartolomeus. Kepada Pantaleon, orang-orang India menunjukkan satu salinan Injil Matius yang ditulis dalam bahasa Ibrani untuk membuktikan bahwa mereka, yaitu orang-orang India, telah diajar oleh Bartolomeus kira-kira 1,5 abad yang lalu. Hieronymus melanjutkan bahwa Pantaleon kemudian membawa salinan Injil Matius itu ke Alexandria. Catatan gereja lainnya tentang Bartolomeus yang mewartakan Injil di Hierapolis, Asia Kecil. Di sana Bartolomeus berkarya bersama-sama dengan Filipus. Sepeninggal Filipus dan pembebasannya dari penjara, Bartolomeus mewartakan Injil di provinsi Likaonia, Asia Kecil. Bangsa Armenia pun menyebut Bartolomeus sebagai rasul mereka. Mereka mengatakan bahwa Bartolomeuslah orang yang pertama yang membuat mereka bertobat, hingga pada akhirnya harus mati sebagai martir Kristus di Albanopolis di tepi Laut Kaspia pada masa pemerintahan Astyages, Raja Armenia. Bartolomeus telah membawa Polimius, Raja Armenia, menjadi pengikut Kristus, dan akibatnya Astyages, saudara laki-laki Polimius, menyuruh Bartolomeus dihukum mati. Tradisi menyatakan bahwa Bartolomeus menjadi martir, dibunuh dengan cara dikuliti hidup-hidup dan disalib dengan kepala berada di bawah. Bartolomeus atau Natanael telah membuktikan bahwa dia setia sampai akhir, bahwa dia tidak memiliki kepalsuan di dalam dirinya seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan di sana, di Albanopolis, Bartolomeus atau Natanael melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Elohim turun naik kepada anak manusia. Saudaraku, untuk menjadi seorang yang setia sampai akhir, maka kita harus memiliki sifat seperti Natanael. Sebagai seorang Kristen yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalam diri kita. Kita harus memiliki sifat yang jujur dan hati yang tulus.
Mungkin saja karena sikap jujur kita atau ketulusan hati kita akan membuat kita mendapatkan tantangan atau kesulitan. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan berpihak kepada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran dengan ketulusan hati. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk menjadi pejuang ketulusan dan kejujuran dalam hidup kita sehari-hari sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami kembali belajar dari kehidupan seorang murid Tuhan yang setia sampai akhir, seorang yang memiliki ketulusan hati, kejujuran, dan tidak ada kepalsuan di dalam dirinya, seorang yang percaya kepada Tuhan dengan iman yang sejati. Tuhan, tolong kami. Kami juga rindu untuk terus setia sampai akhir. Tolong kami untuk hidup jujur di hadapan Tuhan, memiliki ketulusan hati, tidak ada kepalsuan di dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi pengikut Tuhan yang sejati, yang terus setia sampai akhir. Terpujilah namamu Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya, amin. Lupa makan buah dan sayuran demi menjaga kesehatan badan. Jangan lupa untuk hidup jujur penuh ketulusan agar Tuhan berkenan. Tuhan Yesus memberkati.